kita 50 lebih ya Pak ya. 50 lebih. Jadi mungkin ini implementasi dari rapim tempoh hari diberikan. Jadi ada pertanyaan mengenai sosialisasi DEPA dan kami sarankan kita bisa diminta dalam rapat khusus di Papua. Tapi rupanya undangannya agak kebiasaan ya. Jadi kita memang sudah punya formatnya. Tinggal kita sampaikan. Sebetulnya sih ini lebih kepada tanya jawab nanti, karena saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti lah tentang JPA, terus hukumnya bagaimana, terus bidang-bidangnya apa, bidang A, B, C dan lain sebagainya. Tetapi setiap orang itu punya masalah yang berbeda gitu ya, pasti bidang apa yang dia belum terpenuhi, terus sampai kepada si jali, sampai kepada nanti akun si jalinya mungkin ada yang belum bisa masuk ke akun si jali, belum punya akun si jali atau lupa akun si jali, terus kepada siapa nanti mengurus akun si jali. Memang sekarang pengurusan JPA sudah melalui akun si jali. Baik, tadi sudah disampaikan Budekan peta ya, peta dari kondisi dosen yang memiliki jabatan fungsional akademik. Jadi memang masih berapa persen kalau ada yang masih TP, gitu. Bisa dijauh. Masih ada tenaga pengajar. Nah ini jadi perhatian kita, Bu Dekan. Khusus kepada dosen-dosen yang tenaga pengajar, sebetulnya dari dulu sampai sekarang pun kita hanya butuh, ya dosen hanya butuh satu jurnal sebagai penulis pertama, jurnal apapun diberikan internal gitu. Nah itu bisa langsung mengurus ke dosen ahli. Tapi mungkin pengurusannya itu yang ini harus bagaimana, kemana ngurusnya, apa yang harus dipersiapkan gitu, terus dokumen-dokumennya bagaimana, itu mungkin yang kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kemudian Bapak Ibu mungkin yang lewat online itu belum punya akun Sijali gitu, nanti bisa melapor ke kami dan bisa langsung dibuatkan di sini Pak Nulir, bisa langsung dibuatkan. Dari saya mungkin itu pengantarnya. Nanti langsung disampaikan secara teknis karena ada aturan-aturan terbaru yang nanti bisa disampaikan oleh Pak Peneliti. Baik, dari saya demikian Pak, langsung ke Pak Peneliti. Ya. Pakai mic juga. Masa pakai mic ya bisa sih pakai langsung itu. Terima kasih Ikan, Pak Wadek, Bapak Ibu struktural dan Bapak Ibu dosen di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Mercubuana. Akan saya mulai dengan tadi sudah disampaikan Bu Zulfa juga mengenai sebaran-sebaran jafungnya, mungkin saya sedikit ulang. Ada perbedaan sedikit jumlahnya karena ini paparan yang kami buat di November 2022. Kontennya seperti ini, khusus untuk TP dan AA itu. Udah masuk Zoom, Pak? Udah. Mungkin share dari Zoom. Ah iya, belum ya? Belum. Oh iya, belum selesai. Bapak Ibu, ini agak lama nggak pakai Zoom jadi. Nah, itu. Iya. Yang mana yang pakai? Oh iya. Ini. Iya. Oh share. Oke. Iya. Maaf Bapak Ibu sudah terlihat ya? Sudah. Nah, mohon maaf tadi saya lupa nge-share. Jadi kondisinya seperti yang disampaikan Bu Zulfa tadi, kurang lebih TP-nya juga masih cukup banyak, sekitar 54 kalau di saya, kalau di Bu Zulfa mungkin nggak jauh beda, karena sudah ada yang meningkatin 51. berapa di bulan
Untuk AA juga masih dibanding lektornya, ini juga masih harusnya nih yang sudah lebih dari 2 tahun. Ini bisa meningkatin dari AA ke LK. Bersyukur kalau sudah dilakukan tos, Jauh dari kok. 3 itu bisa lompat dari AA ke sektor orang. Oke, kalau gitu saya langsung mungkin Bapak Ibu sudah paham, sudah mengerti dan sudah tahu yang besaran sebaran-sebaran yang sudah ada di FT. Mungkin saya langsung masuk ke materi perkenaan teknis penghitungan jambung mulai dari TPAA sampai dengan GB. Nah, baik Bapak Ibu, untuk pengangkatan awal dibutuhkan 10 angka kredit di luar angka 150-nya itu, yaitu hanya butuh 5,5 untuk bidang A atau asisten ahli, kemudian bidang B 2,5, bidang C 1 dan bidang D 1 hukum. Jadi kurang lebih kalau di dalam bentuk dokumen itu paling tidak untuk TPKA minimal ada 1 penulis sebagai penulis pertama di jurnal nasional ISSN. Kemudian ada 1 kegiatan pengajian, 1 kegiatan penunjang, seminar dan kegiatan mengajar 2 semester. Itu minimal untuk alasan pertama, asisten ahli dan lektor. Presentasinya ini ada di buku pedoman sebenarnya ya. Pedoman PO 3A IFA. Kemudian untuk selanjutnya lektor. Lektor ini ada 200 dan 300. Jadi mungkin kan untuk yang masih halo. Iya. Ini nggak usah pakai serba salah sih yang ini nggak kedengeran. Serba salah ya. Kedengeran. Baik, mohon maaf saya lanjutkan. Jadi untuk yang masih AA dan akan meningkatkan jafungnya ada beberapa sih ya. Bisa ke lektor 200 atau lektor 300. Jadi kalau untuk yang belum punya atau belum dapat kesempatan untuk sertifikasi pendidik atau serdos, menurut saya sih lebih baik sabar langsung ke 300 ya. Karena apa? Pada saat dari SMP ke lektor 200, begitu nanti dari 200 mau ke lektor 300 diminta sertifikat pendidiknya. Jadi mungkin yang TPKA yang belum punya serdos sedikit bersabar, langsung ke 300 saja, lompat dari AA 150 ke 300. Karena nanti kalau udah AA ke lektor 200 belum punya serdos, nanti begitu ke L300 diminta sertifikat. Begitu. Ini sih ya nanti dikembalikan ke masing-masing dosen kesiapan baik untuk publikasi maupun abdimas atau penunjang dan pengajarannya mencukupi untuk ke lektor 300 dari A itu butuh sekitar 52,5 kum. Kalau ke AA ke 150 butuhnya 17,5 kum. Jadi lumayan banyak secara publikasi. Itu sebenarnya kalau untuk ada 1 misalnya yang bereputasi nggak usah Q2, Q3 atau Q4, itu bernilai 40, kalau nama pertama aja udah dapat angka sekitar 24 maksimal. Jadi kalau nanti ditambah jurnal-jurnal lain sebagai nama pertama, nama kedua silakan. Cuman kalau nama kedua nanti mungkin lebih banyak lagi kum yang harus diperoleh nanti. Itu sih dari beberapa teman-teman yang sudah ke kami yang belum punya serdos itu ada kendala soalnya begitu dia lektor 200 mau ke lektor 300 terkendala sertifikat pendidik itu jadi belum bisa meningkatkan. Kecuali
Yang sudah punya sih aman, dia mau ke lektor 300 atau ke LK 400 ya monggo saja, asal cukup kumnya. Nah, ini sebelum saya lanjut ke LK, mungkin dapat saya sampaikan, pada saat perolehan AA pertama, itu salah satu syarat sertifikasi dosen adalah mempunyai in-passing. Jadi penyesuaian golongan jafungnya. Jadi untuk AA itu pengangkatan awal, itu AA 150 di 3B. Itu dapat ditingkatkan per 2 tahun mengikuti JFA-nya. Jadi kalau 2 tahun dia belum ke lektor 200, maka belum bisa meningkatkan ke 3C. Jadi harus 200 dulu atau lektor 300 baru bisa ke 3C. Gitu. Itu per 2 tahun mengikuti jafungnya. Itu salah satu syarat untuk menghitung serdos dan itu juga salah satu besaran penghitung buat insentif serdosnya mengikuti jafung. Baik, saya lanjut ke lektor kepala. Lektor kepala ada 3, 400, 5,5 dan 700. Nah, masing-masing itu ya itu makanya saya kembalikan kepada teman-teman dosen untuk kesiapan dokumen. Ya artinya gini, kalau misalnya dari AA dari lektor 200, oh ya, maaf sebelumnya untuk lektor kepala syaratnya adalah sertifikasi dosen. Jadi kalau yang belum punya sertifikasi dosen tidak bisa meningkatkan ke LK. Jadi tunggu mempunyai serdos dulu. Jadi contohnya itu kalau misalnya dari lektor 200 ke 400 berarti butuhnya sekitar 200. Nah, untuk lektor kepala 40% dari 200 berarti sekitar 80 kum. 80 kum itu yang untuk di bidang B, bidang A, dan masing-masing di bidang C dan D itu 10% nggak salah. Jadi 80 kum itu kalau untuk kan bukan lompat ya. Lektor ke lektor kepala kan tidak lompat tuh, reguler berarti ya. Syaratnya ini kalau di buku itu tertulis S3 jurnal internasional. Maaf, S2 jurnal internasional, S3 maaf saya terbalik. S3 jurnal nasional terakreditasi, S2 jurnal internasional, tertulis di situ terstate di PO 2019. Tapi kadang-kadang saya nggak tahu, jadi kalau pas dapat reviewernya yang ya mungkin capek ya, itu bisa lolos tanpa ada jurnal nasional bereputasi. Tapi kadang ada yang diminta harus ada jurnal nasional bereputasi untuk yang S2. Kalau untuk S3 mandatorinya itu cukup ada satu jurnal nasional terakreditasi Sinta 1 atau 2. Nah, sisanya boleh jurnal internasional biasa untuk nambah-nambah hukumnya. Kalau itu tidak ada syarat apa-apa, maksudnya tidak ada syarat tambahan kecuali pada saat nanti Bapak Ibu mau meningkatkan lagi jafungnya ke guru besar. Jadi guru besar itu di PO 2019 ada suplemen tambahan untuk pengajuan dari LK ke guru besar ataupun lompat jabatan. Selain ada syarat khusus yang harus terpenuhi di PO 2019, ada syarat tambahan yaitu pernah mendapat hibahnya hibah kompetisi ya, bukan hibah PTM. Jadi itu boleh dikumulasi dari beberapa kegiatan yang nilainya sekitar kurang lebih 100 juta. Itu satu. Atau pernah bimbing dokter, atau pernah menguji dokter. Oh ya, maaf, tambahan tuh. Penulis pertama, makasih Budian diingatkan. Dan terakhir, mereview jurnal internasional bereputasi di 2 publisher yang berbeda. Atau ya? Atau, semuanya atau. Jadi salah satu aja. Atau. Enggak harus 4-4, jadi atau. Artinya kalau misalnya nggak pernah jadi Pernah bimbing. Pernah menguji atau mereview jurnal, monggo silakan. Minimal 2 di artikel yang berbeda. Ya, jurnal internasional. Internasional bereputasi. Nah, itu kurang lebih penjelasan singkat dari saya. Untuk lebih jelasnya bisa merujuk ke PO 2019 beserta suplemen tambahan.
Dan mungkin tambahan ini saya tambahkan informasi berkenan Serdos ya. Mungkin teman-teman banyak yang bertanya-tanya, kok saya belum Serdos, kok saya belum Serdos gitu ya. Jadi di aplikasi Sister itu kalau Bapak Ibu lihat di menu Sister Bapak Ibu itu ada layanan BKD dan layanan Serdos. Nah, layanan Serdos itu adalah berisi informasi untuk yang belum Serdos, itu nanti kalau ada tulisan merah berarti itu belum memenuhi. Belum memenuhi syarat eligible. Sampai semuanya berubah jadi biru. Contoh misalnya, Bapak Ibu sudah ngikutin TOEP tapi TKDA-nya belum. Nah, itu TKD-nya merah. Sampai semuanya biru. Tapi ada juga yang menyampaikan saya komplain. Pak Nuli, kok saya belum ya? Padahal udah semua saya ikutin syarat-syaratnya. Saya cek, saya tanya lagi. PKD-nya sudah dilaporkan belum? 4 semester berturut-turut. Itu menjadi salah satu syarat Serdos. Mungkin biar latihan juga kali Bu ya, Bapak. Biar latihan ngisi di Sister, gini caranya, biar lancar, besok-besok udah enggak tanya-tanya lagi, mungkin gitu maksudnya. Ada baiknya juga sih. Jadi syaratnya itu, memenuhi yang syarat-syarat yang kayak TOEP, TKDA, segala macam, sampai dengan pelaporan BKD 4 semester berturut-turut, maka itu akan menjadi eligible. Apabila salah satu belum termenuhi, 3 aja misalnya, baru 3 nih, laporan BKD belum 4, maka belum bisa ikut eligible. Itu ada di menu layanan layanan Serdos. Nah, Bapak Ibu yang belum pernah atau belum tahu bahwa itu ada 4 semester betul harus lapor, itu ada di menu layanan BKD. Itu dapat, ini kalau sekarang dibuka, kalau ada tombolnya warna hijau, orange, bukan terblok abu-abu, itu bisa diisi kalau yang belum ngisi. Itu bisa diisi sampai 31 Mei. Karena dibuka lagi kemarin untuk ada revisi, ya nggak apa-apa, dibuka lagi. Jadi LDikti buka karena itu berkenaan kemarin sempat kusut itu ada PAK, pengakuan angka kredit. Jadi untuk teman-teman Bapak Ibu dosen yang non PNS, mengisinya nanti untuk Javungnya di Sijali, di menu JAD. Mungkin saya langsung ke menu Sijali ya. Nah, untuk Sijali ini panduannya dapat di-download pada halaman login. Halaman login Sijali ada, nah ini, panduan download. Nah, Bapak Ibu dapat download sini. Ini sebenarnya sih panduan sih belum di-update dari LDikti ya, tapi kurang lebih caranya sama. Cuma mungkin ada sedikit perbedaan menu. Nah, Bapak Ibu yang baru atau sudah pernah mengisi, saya nge-review aja sini. Di sini ada 2 menu usulan, kalau di Bapak Ibu tuh ada usulan JAD sama usulan PAK. Jadi Bapak Ibu mengisinya khusus yang non PNS itu melalui usulan JAD. Menu JAD akan timbul, saya punya siapa ya? Punya Pak Jun kali ya. Saya punya Pak Jun. Jadi sekarang isi ke JAD aja daripada ke PAK ya? Bukan. Oh iya, ya. Kemarin saya Nah, ke PAK. Oke. Sebelum saya mulai, jadi sempat yang bikin kusut juga, baik kusut untuk dosen, baik juga kusut buat operator, mungkin kusut buat LDikti juga. Itu apa ya? Antara pengakuan angka kredit itu, kok tiba-tiba muncul menu baru buat PAK, pengakuan angka kredit. Nah, jadi yang sudah terlanjur kemarin mengisi di PAK, itu ada menu buat sinkron di JAD. Tapi dengan catatan, Bapak Ibu jangan ngeklik itu sinkron kalau di PAK-nya kosong. Jadi kalau JAD-nya sudah terisi, Bapak klik itu override-nya yang kosong jadi. Jadi kalau sudah ngisi di PAK, JAD-nya memang tidak diisi atau ada sedikit, tapi yang lebih banyak Bapak Ibu sudah ngisi PAK, mendingan di skip aja. Karena begitu misalnya Bapak Ibu, oh ya kata Pak Nuli di PAK nih, udah tuh di PAK di JAD, di PAK baru ngisi 3 baris, sementara di JAD 10 baris. Bapak klik tuh sinkron, yang isinya bukan 10 baris, 3 baris. Oh jadi ngambil dari PAK ya? Ngambil dari PAK kalau diklik sinkron. Oh. Tapi kalau Ibu selama tidak mengklik sinkron, aman. Ditulisin di situ. Saya juga nggak tahu tuh menunya masih ada, harusnya dihapus. Untuk dosen PNS, karena PAK untuk khusus dosen PNS. Pak Nuli pelan-pelan, bentar ya Pak. Dapat bisa nggak?
Emang kecepatan saya? Hah? Iya, cepet banget. Sebentar, sinkron. Bentar, Pak. Ambil ke ATM dulu ya. Ngapain KTM? Ini nomor rekening saya ada nih. Ini jadiin komisi. Enggak. Sinkron nggak ada, Pak. Yang ada draftnya. Kalau draftnya Ya, coba masuk ke JAD, udah, di draft, udah. kemudian menu bidang A, coba. Berarti lihat Menu bidang A, itu di bawah di atas di bawahnya print resume atau print bidang A, print dupak itu ada keterangan sinkron atau klik apa dulu PAK. Ada nggak? Tarik Harus data dari pengakuan angka kredit Iya, dan itu. pendidikan itu. Ya itu maksud saya, kalau itu Ibu ngeklik sementara di PAK-nya kosong, maka yang sudah Ibu diisi JAD akan hilang. Jadi Ibu kalau tidak pernah mengisi di PAK, mendingan di skip saja, jangan diklik. Kecuali kalau udah pernah ngisi di PHK udah rapi gitu ya. Kecuali cuma waktu pas sebelumnya karena arahannya ke PAK, jadi diisi di PAK. Nah sekarang kan yang dosen non PNS itu kan ngisi dari JAD, ya udah Ibu tinggal klik itu, tarik data PAK itu. Oh baik. Kalau yang itu Bu, kurang lebih. Siap. Jadi sarannya lebih baik isi PAK apa? Langsung isi JAD. Jadi yang non PNS langsung ke menu JAD ya, Bapak Ibu. Jangan di PAK. Kalau yang sudah terlanjur PAK, JAD-nya, menu JAD. Di JAD-nya. Jangan disinkron. Kalau udah diisi, jangan disinkron. Kecuali kemarin ngisinya semuanya di PAK atau sebagian di PAK, maka perlu ditarikkan melalui menu JAD itu. Kok ini semuanya kosong aku ya? Ngisi di mana Bu kemarin? Dua-duanya kosong. Nggak mungkin. Kalau kosong berarti Ibu mungkin salah satu bisa ketarik tuh nggak sengaja. Jangan-jangan PAK-nya. Nah ini tarik data pengakuan angka kredit bidang A. Itu. Jadi kalau itu diklik semua yang ada di PAK yang Langsung kosong. pindah. Nah, jadi kalau Ibu tidak pernah ngisi, Ibu ngisinya di JAD, yang sudah Ibu isi di JAD kosong. Karena data di PAK-nya kosong. Berarti selanjutnya ngisi di JAD aja ya? Selanjutnya di JAD untuk dosen non PNS, ya. Ya, Pak. Tarik data pengakuan angka kredit. Bapak masuk ke menu JAD. Dari menu JAD-nya narik. Dikliknya dari menu JAD, Pak. Oh iya, udah Pak, benar-benar. Di Ada Rasul kan? ya. Oke. Udah benar nih Pak. Ya, sip. Oke. Udah ada. Langsung. Buka. Bapak Ibu mungkin ada lagi yang mau dikonfirmasi. Jadi mungkin ada konfirmasi, kalau untuk hitungan saya pikir Bapak Ibu juga sudah pada tahu ya, penghitungan persentase AA sampai GB. Mungkin kalau mau lebih ke teknis bisa di sini atau nanti bisa ke R203. Kalau pengajuan tidak ada batas waktu. Kapan Ibu siap, kapan hukum sudah cukup, kapan dokumen sudah lengkap. Jadi yang Ibu ya boleh asal hukumnya cukup. Nah, di situ untuk melihat kecukupan hukum atau tidak dari entrian Bapak Ibu, itu ada menu resume, Bu. Bapak Ibu. Resume itu di samping log itu untuk melihat kecukupan perolehan untuk kebutuhan yang hukum yang diajukan. Contohnya punya Pak Jun. Punya Pak Jun nih, Pak Jun izin Pak Jun. Nah, ini ada. Nah, ini angka yang dibutuhkan 67,5. Nah, Pak Jun mendapat 93. Jadi selama masih di bawah angka yang dibutuhkan, maka angka usulannya ada kotak merah. Kalau belum mencukupi, kalau lebih dia langsung hilang kotak merahnya. Kalau ini sudah cukup, diklik submit di sini, di bawah ada submit. Ini kebetulan Pak Jun sudah selesai prosesnya. Ada klik di bawah sini untuk submit persetujuan di bawah sini nih. Nanti itu submitnya bukan submit ke L-Dikti, tapi submit ke operator. Iya, enggak di JAD di menu resume. Menu resume itu untuk melihat perolehan data atau dokumen yang sudah di-entry, Bapak Ibu mau kemana? Rektor kepala. Apabila belum memenuhi angka kredit yang diusulkan atau dibutuhkan, maka yang angka pada bagian tabel paling kanan
angka kredit susulan itu masih merah. Belum. Kalau di pengabdian masyarakat sama penunjang itu kan syaratnya kurang dari 10%. Boleh nol nggak? Ya. Harus ada isinya. Iya, karena untuk pengabdian masyarakat itu kurang dari 10%, tapi tidak boleh nol. Karena gini, pada saat penghitungannya kurang untuk pengabdian dan penunjang, maka yang diambil adalah dari publikasi penelitian. Jadi makanya Bapak Ibu, saya minta kan misalnya nih, kalau ke lektor kepala tuh 40%. Kadang saya minta ke Bapak Ibu naikin 10-20%. Bukan apa-apa. Nanti kalau begitu dicoret-coret asesor, terus begitu juga nanti pengabdian masyarakat dirasa kurang, paling tidak kalau dibutuhkan 10, taruhlah 5 gitu. 5%. Tengahnya. Jadi kalaupun ngambil dari publikasi penelitian itu sedikit, nggak banyak. Itu makanya banyak yang ngajuin LKGB kurang sekian kum, karena untuk melengkapi yang pengabdian dan penunjang. Itu bocoran dari sana. Iya, itulah. Jadi gini, kalau untuk PAK, untuk dosen PNS, itu harus sudah tersubmit untuk pengakuan angka kredit dosen PNS itu di 31 Mei, besok. Nah, untuk yang non-PNS, monggo silakan sesiapnya Bapak Ibu kalau itu. Nggak ada batasan waktu. Setiap saat, setiap waktu. Itu kayak lagu. Kalau ada komnya cukup. Itu kalau sinkronnya per item atau enggak? Per bidang. Per bidang. Bidang A, tarik. Bidang B, tarik. Gitu. Oke, Bapak Ibu yang online, adakah yang kurang jelas atau yang ingin tanyakan? Monggo silakan Bapak Ibu. Nuli, boleh Yang tanya. online dulu, Bapak Ibu. Yang online. Silakan yang online, Bu. Ya. Kris Dayanti, Pak. Oke, Kris Dayanti, silahkan. Oke, Pak Nuli. Terima kasih. Nuli, ini teknis saya mau tanyakan. Misal, kita sudah memenuhi, kemudian kita klik pengajuan tadi yang ke operator ya, Pak ya. Betul. Terus, apakah operator nanti akan mengecek dokumen kelengkapannya yang terlampir? Maksud saya begini. Silakan, Pak. Iya, oke. Oh, pertanyaannya bagus sekali, Bu, itu. Jadi yang biasa-biasanya memang kami cek ulang. Tapi kalau ada teman-teman dosen yang mengatakan, udah submit saja Pak Nuli, ya sudah kita submit. Gitu. Iya, jadi ada dosen-dosen yakin isinya benar, ya sudah kami tidak cek yang seperti itu. Tapi yang tidak berkomentar apa-apa, yang hanya menyampaikan Pak Nuli sudah di submit, atau kan kami memang cek berkala tuh untuk pengecekan berkala untuk yang sudah disubmit ke operator. Itu pasti kami cek. Jadi mohon maaf, karena antrian dan tenaga kami di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, kami cuma berenam. Jadi mungkin mohon maaf kepada Bapak Ibu untuk bersabar. Karena itu kami memang tiap hari ngecek untuk kelengkapan dokumen bidang A sampai E, sampai D, maaf. Gitu. Nah, setelah itu lengkap, kita juga mesti bikin dupak dipri yang akan ditandatangani oleh dekan masing-masing fakultas. Kemudian kalau Bapak Ibu bisa nolong kami akan berterima kasih apabila Bapak Ibu untuk membuat keabsahan karya ilmiah. Itu formatnya sudah ada di template-nya ada. Nanti yang boleh di-share, Pak? Nanti kami share ke Bu Dekan. Jadi itu sangat membantu kami karena memang yang sangat membuang waktu itu adalah pada saat kami membuat keabsahan karya ini mesti tarik satu-satu, kemudian kami cek lagi linknya benar atau enggak, kita copy lagi ke tabel kami, terus kemudian cek lagi nih benar enggak jurnalnya, cek statusnya benar enggak ini segala macam itu. Jadi memang yang effort yang butuhkan waktu lama itu untuk pembuatan keabsahan karya ilmiah. Di masing-masing dosen harusnya bikin ya Pak ya? Iya, karena kan mereka Bapak Ibu dosen lebih tahu datanya, lebih tahu mungkin alamat websitenya, mungkin lebih tahu jurnalnya, sehingga untuk kesalahan entry keliru publisher mungkin ya, atau status sintanya lebih kecil ketimbang kami yang mengerjakan. Tapi makanya mohon maaf, itu untuk ngajuan A mungkin lama, ya itu kami mesti ngecek ulang kayak seperti itu. Nanti formatnya bisa kami sampaikan ke Bu Dekan, itu sangat tolong kami kalau itu
udah ada, udah selesai, wah udah cepet deh, langsung submit itu. Iya. Ada lagi? Baik, terima kasih Penuli. Iya. Baik, Penuli, aku mau nanya dong Anissa. Ya, silakan Bu Aisyah. Anissa. Pak, ini kan apa namanya, misalkan nih saya kan ada pengabdian masyarakat, cuma kan jurnalnya belum bisa tayang, masih waiting list. Nah, berarti saya kan nggak punya lampirannya. Nah, berarti itu saya belum bisa ngajuin dong Pak, kalau lampiran jurnalnya itu belum dipublish gitu ya? Laporan gitu. Belum. Jadi gini, untuk pengabdian itu kan ada yang pengabdian di publikasi, ada yang bentuknya laporan kegiatan. Nah, ya kan Ibu nih bentuknya jurnal ya. Jurnal pengabdian masyarakat, berarti yang pengabdian masyarakat yang dipublikasikan. Itu nunggu sampai publish, Bu. Karena kalau itu buktinya bagaimana kita mau ngecek online-nya? Laporannya kan kalau di mercu yang internal itu kan kita ada laporannya, ada Itu boleh diupload. jurnalnya juga kan? Enggak, jadi kan ada yang bentuknya laporan tanpa jurnal, Bu. Oh, harus dua-duanya ya, harus Enggak, bukan. Maksud saya ada yang di laporan bentuk laporan aja, ada yang memang dijurnalkan. Nah, Ibu yang mana yang dijurnalkan atau bentuk laporan saja? Nah, kalau yang dijurnalkan berarti nunggu publish. Oh gitu. Terus kalau misalkan Iya. nih Dan- kita nggak nunggu publish nih Pak ya kan. Terus kita submit nih misalkan udahlah kita submit. Terus begitu nanti keluar statusnya kita, misalkan saya dari AA nih mau ke lektor. Nanti begitu keluar status lektornya, terus jurnal saya yang itu terbit udah nggak bisa dipakai ya berarti untuk laporan berikutnya. Enggak, udah dipakai kan? Karena untuk pengajuan lektornya. Jadi mesti untuk pengajuan berikutnya setelah TMT lektorat terbit. Jadi kalau iya. misalnya jurnalnya di Januari, Ibu ajukan di Februari buat Javum, kemudian di bulan Juni keluar, maka aktivitas berikutnya untuk lektor peningkatan jabatan akademik berikutnya setelah TMT Juni. Jadi sebelumnya tidak bisa diakui gitu. Oke deh Pak. Kalau gitu berarti nanti saya nunggu publish aja dulu ya. Ya, oke, nggak apa-apa. Oke, Info kalau aja ke gitu, kami. makasih. Iya, Bu. Boleh nggak nambahin? Boleh Bu nggak? Dekan silakan kalau ada tambahan. Iya. Bu Anissa. Saya stop share. Bu Iya, Anissa. Bu. Iya. Ya. Untuk pengabdian masyarakat itu ada beberapa yang bisa kita laporkan, tidak harus publikasi. Jadi bisa memberi pelatihan saja sudah bisa. Jadi laporan yang internal itu bisa kita gunakan juga Bu untuk bukti pengabdian masyarakat. Jadi kalau izin ya, jadi emang pengabdian masyarakat itu harus ada ya Pak Nuli ya, nggak boleh nol ya. Nggak boleh nol. Nggak boleh nol. Minimal kalau 10% ya oke lah, 3% dari 5 lah. Iya. 3% dari, ya kan 3 berarti perlunya. Ya, jadi gini Bu Anissa mungkin sama yang lain juga. Jadi pengabdian masyarakat bisa salah satu ini gitu ya. Bapak Ibu harus menguasai itu cara perhitungannya sehingga nanti ketika nginput di Sijali nggak salah kamar. Karena saya kan salah satu, mungkin ada Bapak Ibu juga yang sebagai penilai JFA, ada yang harusnya di bagian B, ngisinya di bagian C, begitu. Iya. Jadi harusnya dia di bagian publikasi ngisinya di pengabdian masyarakat. Nah ini harus hati-hati Bapak Ibu dalam mengisi, nanti dapat nilainya 0 kalau salah kamar, karena nggak mungkin dia kasih skor begitu ya. Nah kalau untuk pengabdian masyarakat, di sini bisa salah satu, misalnya menduduki jabatan pimpinan lembaga pemerintah, atau melaksanakan pengembangan hasil pendidikan. Yang mungkin sering kita lakukan adalah memberi latihan penyuluhan, penataran, ceramah pada masyarakat yang terjadwal atau terprogram. Karena kita kan setahun sekali pasti menjadi penyuluh ya, atau narasumber sosialisasi, pelatihan begitu ya di dalam pengabdian internal. Nah itu bisa kita klaim Bapak Ibu, misalnya di sini di bagian tingkat lokal untuk tiap program, walaupun angka kreditnya kecil ya, cuma 1, tapi itu sudah memenuhi syarat untuk peningkatan JFA. Jadi tidak harus dipublikasi. Atau di sini memberikan pelayanan kepada masyarakat yang menunjang kegiatan tugas pemerintahan juga bisa. Nah publikasi juga bisa, nilainya 3, kemudian nilainya 5 ya kalau publikasi. Kemudian berperan aktif dalam pengelolaan jurnal ilmiah, ini juga bagian dari
pengabdian masyarakat. Begitu banyak yang bisa kita gunakan sebagai bukti pengabdian masyarakat gitu ya. Nah, memang mungkin juga kalau di program pengabdian sebenarnya dari Puslit PPM itu udah mewajibkan semua dosen baik mercubuana itu sebagai ketua maupun anggota begitu ya. Insya Allah pasti terpenuhi lah kalau pengabdian masyarakat. Saya lihat nih di beberapa perguruan tinggi Pak Nuli ya, dia itu bikin satu laporan, itu isinya anggotanya bisa ratusan. Iya. Jadi satu laporan pengabdian masyarakat tuh 100 dosen isinya. Jadi dipakai itu satu laporan tuh buat JFA 100 dosen gitu. Kita udah bagus, lebih baik begitu ya, satu laporan untuk 3 orang dosen sebagai ketua dan anggota. Nah itu bisa kita lampirkan sebagai bukti pengabdian. Itu tambahan dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Pak Nuli atau silakan Pak. Baik, Bapak Ibu khususnya yang online dulu nih, adakah yang mungkin mau bertanya? Bapak, ada Pak. Silakan Pak. Saya Haftirman Pak. Oke. Dari teknik mesin. Ya, Statusnya home base NIDK. Hmm. Itu sudah berumur pula Pak, 66 tahun. Boleh, siap. Jadi angkat saya LK, rektor kepala Pak. Oke. Bisa nggak saya mohon untuk jadi guru besar gitu Pak? Ya. Bisa Pak. Ya. Syaratnya Bapak punya, pasti otomatis karena LK berarti Bapak sudah punya Serdos. Belum ada Pak. Belum ada Pak. Serdos belum. Saya pindah sebenarnya Pak. Nah, LK-nya itu dapat tahun berapa Pak berarti? Sebelum Serdos ya? Sebelum 2004. Saya dulu di USU gitu Pak. Jadi pindah ke Mercubuana. Oh, tanpa Serdos ya. Gini Pak. Ya. Jadi bagaimanapun yang sekarang nanti ditanya sertifikat dosennya. Serdos ya. Jadi selama itu belum ada, maka kami nggak bisa mengusulkan karena salah satu syarat buat LKGB adalah mulai sertifikasi pendidik. Jadi saya pikir Bapak udah LK itu Bapak sudah bersertifikasi gitu. Karena seingat saya sertifikasi dimulai itu tahun 2008 Pak. Jadi memang Bapak waktu LK itu belum ada aturan yang mengatur mengenai untuk LKGB harus sertifikasi pendidik. Ya Pak, begitu ya? Kalau nggak salah begitu Pak? Iya, ya Pak ya. Jadi salah satu syarat paling Bapak sekarang lektor kepala berapa? 400 Pak. 400. Ya, Baik, itu jadi catatan kami. Coba nanti kami tanyakan dulu berkenaan hal ini ya. Saya juga tidak melarang Bapak juga untuk ningkatin Jafung, tapi untuk regulasinya saya tanyakan dulu ke teman-teman LDIKT, ini gimana untuk yang LK-nya di sebelum berlakunya sertifikasi pendidik itu 2004 untuk ngurus sekarang misalnya Bapak menaikin LK ke 550, 700 atau mungkin ke GB, apakah bisa tanpa sertifikasi pendidik gitu Pak ya? Nah, baik Pak. Saya mau tanyakan dulu ke teman-teman LDIKT. Ya Pak Firman ya? Baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, mari Pak. Mungkin sambil menunggu bisa diisi si jalinya ya Pak. Siapa mau isi jali? Haftirmannya. Oh iya, Pak Firman. Saya udah isi. Saya udah isi. Si jali udah bisa kebuka kan? kan? Saya isi. Jadi waktu permohonan itu saya klik untuk guru besar gitu. Jadi dia bintang hijau dia Pak. Tapi belum saya isi persyaratannya gitu. Iya. Isi aja dulu. Nah, saya isi. Ya udah nanti sambil saya tanyakan ya Pak ya. Saya konfirmasi nanti ke Bu Dekan. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu yang online maupun yang offline di ruangan ini yang belum pernah login si Jali sejak kemarin kusut Permen Pan RB 1 nomor 1 2023 maka sudah diotomatik oleh LDIKT untuk login ke si Jali menggunakan user NIDN dan password NIDN. Bagi yang belum pernah login, itu dapat login menggunakan usernya NIDN dan passwordnya NIDN. Ada lagi Bapak Ibu untuk teknis, Jafung, Serdos, PKD ya. PKD boleh. Baik Bapak Ibu, mungkin Tambahan Mas Budi, Ya. Devita Mas. Ya, Bu Herna gimana? Nyambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Maaf nih pakai HP karena nggak bisa laptopnya nggak
ininya nggak kuat kuotanya. Untuk tambahan dari Bu Zulfa tadi yang mengenai pengabdian masyarakat, kita pilihnya salah satu Ya. yang di aku. Itu yang dari Dikti. Kalau misalnya sudah submit artikel, berarti laporan gugur dan sertifikat gugur. Tapi kalau kita submit laporan, sertifikat gugur gitu loh. Jadi nggak bisa semua, katanya gitu. Iya. Tapi saya mau tanya nih Mas Nuli, tadi saya coba sinkron dari PAK ke JAD, memang udah selesai tuh, udah cukup semua. Ini kan statusnya agak beda Mas. Boleh saya submit kalau kelengkapannya sudah lengkap atau gimana Mas? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bu Erna, maaf Bu Erna bukannya dosen LDK? Iya, statusnya makanya tadi saya bilang statusnya. Iya. Nah, kalau untuk dosen PNS kan ngisinya memang di PAK bukan di JAD, Bu. Ya Mas. Jadi nggak usah nggak tadi saya coba sinkron aja, nggak usah ya. Bukan, saya belum coba pernah sinkron. Saya khawatir begitu Ibu sinkron nanti yang di PAK hilang. Saya sih belum coba. Kalau Ibu mau coba nggak apa-apa. Cuman Ibu nanti kalau hilang input lagi. Yang ini kan sudah saya submit, yang di PAK. Oh ya sudah, kalau submit ya nggak usah diapa-apain lagi Bu. Udah, oh gitu. Bu. Iya. Oh baik Mas. Iya Mas, makasih Mas. Iya, Bu Erna. Ya, jangan diapa-apain lagi ya. Takut hilang. Iya baik. Ada lagi Bapak Ibu yang di online maupun yang di ruangan ini mungkin terkait masalah jabatan akademik, BKD, Serdos mungkin, atau yang berkaitan dengan kinerja dosen, silakan tanyakan. Pak, ya. Tadi setelah misalnya kita sudah siap misalkan di JAD tadi, kemudian prosesnya apa lagi? Itu kalau Bapak ngomong apa-apa ke kami periksa ulang. Tapi kalau Bapak bilang, Pak Nuli, submit aja, data sudah oke ya, kita submit. Nah, begitu. Iya, kita prinsipnya nggak mau nyusahin dosen. Jadi kalau bilang teman-teman dosen bilang sudah oke, ya sudah kita nggak periksa lagi. Gitu. Nah. Nggak ada batas waktu. Tapi gini, di LDT sendiri ada proses untuk mereka terima data ya. Jadi kalau tidak salah itu di tanggal 25. Sampai tanggal 25 ya batasnya tanggal 1 sampai 25 kalau mau submit. Per bulan. Karena nanti 26 sampai tanggal 1 mereka biasanya ngerekap tuh. Gitu. Jadi Bapak Ibu kalau mau submit si Jali antara tanggal 1 sampai tanggal 20-an lah. Sekitar tanggal itu karena lewat tanggal 25 itu sampai tanggal 1 nggak bisa submit. Karena dari LDT ngerekap itu. Ngerekap terus di-deploy ke teman-teman dosen, asesor kayak Bu Zulfa. Ada lagi Bapak Ibu? Ada lagi Pak? Tadi mengenai pemeriksaan di tim kami ya Pak ya. Jadi sebetulnya kami itu memeriksa untuk cek ulang. Jangan sampai nanti setelah diperiksa di L2 Dikti ternyata ada kekurangan dan itu lagi masuk lagi gitu. Jadi ya menurut kita sih, menurut saya nggak apa-apa susah-susah dikit ya diperiksa lagi ya, Manali ya, nggak apa-apa susah-susah dikit diperiksa, tapi itu dibantu tadi yang list jurnalnya itu ya, biar lebih mempermudah. Nah, bahannya gitu, alamat emailnya, jenis jurnalnya, Bapak Ibu yang tahu persis. Itu untuk mempermudah kita, untuk mempermudah kecepatan bukannya di pengurusan di penunjang. Baik, ada lagi? Waktunya masih panjang ya? Udah berapa kali ya? Udah 3 kali, 4 kali. Saya hitungin. Oh, iya, Bu Naisa, silakan. Kayaknya Bu Bonita mau nanya juga. Iya. Ini yang bidang B itu kan ada tentang mengenai bahan ajar ya, yang bahan pengajaran tuh. Nah, itu kalau nggak salah kan ada yang buat modul, Pak. Betul, bidangnya modul ada. Ya? Ada. Yang modul. Nah, itu kalau nggak salah kan kita disuruh masukin linknya tuh Pak, link publikasi. Nah, link publikasi itu dari kampus atau kita bikin sendiri? Kayak misalkan saya kan nyimpen di Dropbox atau gimana gitu.
Terima kasih Bu Anissa diingetin. Ini berkenan buat membuat link URL. Ini pas Bu Anissa ngingetin saya. Jadi untuk link URL, khusus link URL untuk Javung, untuk JFA, untuk Serdos ataupun BKD dan lain-lain, itu linknya dibuat di kinerja.mercubuana.ac.id. Iya, paling tidak domain kampus. Ya. Kalau sarannya LDikti domain kampus. Khawatir kalau Google saya nggak tahu apa, tapi kalau domain kampus Lebih aman ya. ya lebih aman di kampus. Jadi buatnya untuk link di di kinerja.mercubuana.ac.id. Mungkin bisa saya tambahkan Bapak itu pengalaman saya. Terus itu loh. Kinerja, ngisi link kinerja itu jadi bisa kapan saja kita isi. Misalnya surat tugas mengajar sekarang daripada hilang kan, kita simpan, langsung upload aja ke kinerja. Kemudian misalnya membimbing, ada surat tugasnya, ada bukti-bukti membimbingnya daripada hilang ya, upload aja ke kinerja. Gitu. Karena di kinerja itu sudah punya apa ya, kayak lemari-lemarinya lah gitu, kotak-kotaknya. Kita bisa tarik itu kapan saja gitu. Jadi nggak usah nunggu mengajukan JFA atau laporan Serdos gitu ya. Nah, laporan Serdos juga bisa memudahkan kita, misalnya sekarang terbit surat tugas mengajar dengan bukti-buktinya, kita langsung upload aja di situ. Ya, silakan. Enggak. Nah, gini, untuk bisa akses atau tidak, linknya itu kemarin ada beberapa versi, dengan ini. Nah, mungkin ini saya kasih contoh, ceritanya pura-puranya saya dosen nih. Saya share link ya. Iya. Saya juga termasuk yang salah ngeklik linknya tuh, nggak bisa dibuka akhirnya. Ini ceritanya, ini saya pakai dashboard yang pura-pura dosen. Ya. Nah, ini dashboard saya. Ini dashboard saya. Nah, kemudian kan Bapak Ibu masuk ke menu ruang dosen repositori BKD. Nah, sebenarnya ini tidak khusus menurut saya. Tidak hanya untuk BKD, tapi untuk keperluan lain. Jadi linknya ini bisa untuk BKD, buat JFA dan lainnya. Bisa nyimpan dokumen di sini, Pak. Dokumen. Ya, betul. Ya. Jadi gini, setelah dokumen yang diisi, ya, ini contohnya kan ada terekap di link repo ini. Yang link repo yang ada di belakangnya, paling belakang ini Don. Bukan link itu yang di-copy, bukan. Tapi Bapak Ibu buka dulu link ini. Kalau ini kan disuruh nyari sendiri bingung nanti asesornya. Sampai saat ini saya udah upload banyak, masih bisa. Masih bisa. Bisa banyak kok. Ya. Ya. Sampai saat ini masih terus aman, Pak. Ya. Dan karena ini punya kampus, kita bisa pertahankan lah supaya ini ada terus. Gitu. Kalau saya kan ini juga kadang udah ada dari Nah, ini ngasih linknya di sini. Jadi ngasih linknya bukan link yang dari ini, yang ada nidonnya Bapak Ibu, tapi itu klik dulu, kemudian akan masuk ke isinya, ini isiannya. Nah, yang di copy adalah linknya ini ya. Contoh nih, kalau di layar Zoom ini, saya tanding. Nih, jadi ini diklik dulu, bikin jendela baru. Nah, ini jendela baru. Nah, link ini yang di copy. Nah, link ini kalau saya bagi kemana-mana, dia langsung direct ke video ini, gitu. Nah, kalau link yang lain nanti nanya password. Nah, kalau link yang ada nidonnya, itu akan nanya passwordnya apa. Kalau link yang ditabel itu salah juga. Mana? Sebelum. Enggak, ini linknya. Nah, kalau misalnya link atas itu yang Nah, kali ini juga sama minta password. Kalau link yang di atas juga minta password. Jadi yang filenya, ya jadi langsung ke filenya. Jadi kalau misalnya filenya surat tugas ya surat tugas. Kalau suratnya yang berkenan langsung ke dokumennya. Seperti ini saya contoh, saya klik kanan, langsung muncul menu yang ini. Nah, ini langsung di copy nih. Nah, makanya kemarin banyak juga dosen kasihan tuh asesor kalau dikasih itu suruh nyari sendiri. Iya. Pastinya kalau diklik itu langsung. Ya. Jadi link ini bagus. Nah, ini yang tidak nggak ada yang tahu. Nih, jadi saya aja baru tahu. Jadi mungkin yang bikin manual dulu. Saya masuk Pak Ju baru tahu. Jadi iya ini lain. bukan, ini kinerja.
Kalau yang repo saya nggak dapat sosialisasi. Pak, Cuma tar kalau dulu, yang Pak. ini sosialisasi saya. Apa namanya? Jadi kan ini kan kita disuruh kasih link itu kan. Cuma kan itu di situ kan kita ngedaftarnya untuk satu mata kuliah, sedangkan link di situ mungkin yang kita submit satu file gitu ya. Jadi apa khusus untuk folder atau gimana? Bisa dibikin folder nggak? Enggak, jadi gini. Kita daftarin misalkan modul ergonomi nih, misalnya saya modul ergonomi ya, minta linknya. Berarti yang saya kasih kan harusnya itu link folder karena kan mencakup dari berapa modul yang saya buat misalkan seperti itu. Oh, enggak. Kan kalau modul kan ya. Jadi kalau modul kan PDF-nya bisa di-combine, Bu. Jadiin satu file. Cuman memang ada batasan upload. Ada batasan upload. Jadi mungkin kalau untuk modul misalnya Ibu cukup cover daftar isi bab sampai bab pertama, kemudian daftar pustaka sampai halaman terakhir. Jadi mungkin modul tatap muka 2 sampai 15 nggak usah. Jangan semua. Nggak usah. Misalnya tatap muka 1, 2, 14, 15 misalnya, atau 13, 14. Udah itu aja. Sama halaman terakhir. Asal daftar isinya ada ya. Daftar isinya ada, cuman sampling modulnya. Sampling modulnya 1, 2, 13, 14, kemudian halaman terakhir sampai cover belakang, udah di-scan. Itu enggak khawatir ada batasan itu. Biasanya kan ada batasan upload dokumen. Gitu, Bu. Jadi di-combine aja, Bu. Jangan satu-satu, repot Ibu, nanti kasihan yang baca juga. Oke. Nanti kasihan langsung combine aja enak. Jadi di repo itu sudah dibagi-bagi bidangnya, Pak. Ada bidang A, bidang B, bidang C. Gitu. Jadi Bapak bisa masukin di situ. Nah, apabila yang mau di-upload dibuat repositori di luar atau tidak ada dalam isian di pilihan ini, di reposi ini, Bapak Ibu bisa klik ini aja keterangan jenis lainnya. Kemudian di filenya itu dikasih keterangannya apa gitu. Boleh. Sampai lokasi kan. Udah. Bidang A, bidang B. Ini sampling aja bidang A isinya. Jadi dia udah ini ya, udah terkumpul bidang A, B, C. Soalnya ini yang link ini nih. Nah, yang link yang saya bikin di sini udah terbukti karena saya pakai buat lampiran Japres anak saya. Saya jadiin PDF Pak Jud. Tinggal klik. Sebetulnya jadi link ini bisa kita jadikan apa aja. Dokumen kita pribadi semua bisa masuk di situ. Iya. Untuk kita simpan satu saat kita butuhkan gitu. Apalagi nanti kalau misalnya prodi bisa masuk juga ke situ, bisa lihat semua dosen, kemudian semua bidang-bidangnya bisa kumpul di situ. Termasuk jasa, SK, semua diupload aja di situ. Karena itu bisa kita buka di mana saja kan. Karena saya belum pernah. Kita mau laporan serdos nih, terus ada di luar kota atau di mana, bisa kita isi kalau sudah punya link itu. Nah, kalau yang ini caranya saya utak-atik sendiri. Oh ternyata begitu caranya. Karena di manual ini tidak sampai yang kata itu, Bu. Nah, oke. Untuk di luar kinerja Mercubuana mungkin gini. Bapak ngisi di OneDrive. Ya, untuk testingnya sih gampang, Pak. Kirim aja WA ke teman Bapak. Kirim WA ke teman Bapak. Kirim WA, bisa nggak dibuka linknya? Dites maksudnya. Tes. Ya enggak, maksudnya kan biar memastikan bahwa link itu bisa diklik dan dibuka. Mungkin testingnya kirim ke siapa, coba dibuka bisa nggak gitu. Artinya selama bisa dibuka sama orang Mercubuana oke. Saya bilang bisa enggak, cuman selama domainnya Mercubuana oke. Iya, kalau saya sih karena saya tahunya pakai kinerja, jadi saya nginformasinya kinerja umum soalnya Pak. Iya. OneDrive Microsoft ya? Iya. Saya khawatir begitu tidak di renewal, nggak di annual fee-nya kan suka telat. Nanti ya terserah sih, dikembalikan ke masing-masing. Karena kalau ini aman. Ya udah. Padahal ini udah lama loh Pak. Udah lama. 2000 berapa? Iya, sejak ada BKD udah. Sejak ada BKD kita buka ini.
Sosialisasi. Jadi prinsipnya sih gini, mana yang mudah gitu aja. Mana yang mudah dan mana yang nanti sekiranya nggak ada satu hal yang bisa ganggu gitu. Kalau ini kan kalau nggak bisa berarti massal. Ya Pak Betul. Yang tadi itu yang tabel itu dibuka dulu. Iya. Jadi nih. Link yang di atas ini. Ya, jadi ini bukan link yang ini Pak ya. Bukan link yang ini. Tapi link yang ini. Ini bisa juga enggak, bisa juga klik kanan. Copy link bisa. Atau mau dibuka klik kanan, open new Windows bisa. Nah, nanti kalau dibuka gini, link yang ini di copy. Ini yang ini nih. Bukan yang ini ya, yang ada ini doang bukan. Ataupun bukan yang ini. Bukan, tapi yang sudah terbuka. Kalau enggak, dia minta password mulu, kesian yang meriksa. Iya, kasihan. Jadi kalau Tapi kebanyakan dosen begitu loh, Pak. kalau ada asesor yang ngembaliin Saya laporan Bapak, nggak bisa dibuka linknya Pak, gitu. Ada dosen. Mungkin karena itu. Oh ya udah silakan. Minta password. Gitu. Tapi kenyataan, oh iya password gimana caranya? Itu. Apanya gimana? Maksudnya kendala submit apa nih? Soalnya kalau belum bisa disubmit, kalau angka kredit usulannya masih ada yang merah, berarti belum cukup. Ya kalau udah cukup klik submit bisa, kecuali Bapak mungkin dokumen apa yang belum ke-upload gitu. Ke ruangan aja. Tapi masih besar. Enggak kelar-kelar. meeting tapi Pak, udah tahu ruangannya belum Pak? Oh belum tahu. Itu ruangan jajahan Pak. itu di kafe Marco Pak. Jadi khusus ruang JPA kita sediakan di lantai 2 gedung rektorat. Jadi di sana. Jadi mohon maaf Bapak Ibu, ruangan saya agak sedikit lebih besar dari ruang Pak Jun. Untuk berapa orang, Pak? Enggak. Jadi memang itu buat tempat diskusi. Jadi kita ada meja, ada colokan laptop, ya insya Allah lebih nyaman lah untuk diskusi gitu sih. Maksudnya sih itu nggak kemana-mana. Apanya? Masih RW 03. Rapot. Oh itu bukan dari saya, dari LDikti itu surat cinta kalau itu ya. Oh itu yang belum pernah ngaju-ngajuin. Iya lebih dari 5 tahun ada kasih rapot. Mas, semua. Oke Bapak Ibu yang online nih khususnya online nih, ada lagi kah? Yang offline kayaknya ada yang mau tanya tadi. Yang offline yang mau tanya? Pak Bonita tadi. Pak Mawardi. Pak Mardi. Pak Bonita mau nanya. Iya. Betul. PNS Betul. Betul beda. Ya itu oke. Terus langsung ke dokumen. nah oke. Siap. Jadi Bapak tadi pasti Pak. Jadi ya linknya diganti seperti yang saya sampaikan tadi. Ini seperti maaf ya Pak, izin share lagi Bu. Ini yang mana tadi? Oh nih. Oke. Nah halaman awal sebelum Bapak klik kan yang ini Pak. Kemudian Bapak klik yang ini, kinerja mercubuana yang ini. Klik
muncul menu yang ini. Ya, yang enggak ada isiannya ada, pasti ada, enggak mungkin enggak ada. Jadi isian yang Bapak sudah yang sudah Bapak entry itu akan terekam di sini. Tahu tahun 2023. Oh, ini yang ini, Bapak klik ini. Link repositori dosen Mawardi Amin. Nah, ini kalau Bapak klik ini, yang muncul menu ini, Pak. Kalau ngisinya emang di sini. Ngisinya di sini. Tapi untuk lihat isian dan kita ngambil linknya, Untuk ngambil link itu ada di tabel yang ini. Bapak klik ini nih. Bapak klik ini, munculnya menu ini, Pak. Nah, ini adalah isian yang Bapak isi tadi. Nah, yang di copy bukan yang ini lagi, Pak. Nah, ini bukan yang ini. Jangan yang ada hidden-nya, Pak. Nah, bukan yang ini. Bukan yang ini, Pak. Tuh, Pak. Tapi itu tuh. link yang ini nih. Ngajarin saya. Jadi yang ada di sini nih, Pak, yang di copy. Ini Bapak bisa klik kanan, copy link address, kemudian Bapak copy ke tempat isian URL itu. Atau Bapak kalau mau ngetes jalan atau enggak, Bapak klik kanan, open in link in new tab. Keluarnya ini, Pak. Nih. Nah, ini file ini yang link ini yang diklik. Oh iya. Saya pakai Google Drive, Pak, kemarin. Ini Lah kalau Google Drive. ini nyoba berkali-kali saya baru tahu ternyata caranya seperti itu. Nah, iya, Pak. Karena di buku Kalau panduan di manualnya nggak ada, Pak. belum sampai situ, yang mungkin yang bikin lupa. Jadi baru sampai yang belakang ini down. Belum sampai meneruskan untuk men-share linknya. Gitu. Belum ada. Kalau itu Bapak ke ruangan aja, Pak. PR203. PR203. Ngajak mancing. Oh, kata Pak Jun mau ngajak mancing. Oh iya. Yo, Pak Mardi. Bu Bonita mau tanya tadi, Pak Nuli. Iya, Bu. Silakan. Boleh, akhirnya. Jadi Pak, ini kan saya tuh sebenarnya saya juga belum selesai ini. Tapi saya waktu di jadi itu kan ada yang persyaratan ya, ada 19 ya. Betul. Nah, pada saat kita mengajukan itu mana saja yang harus kita isi dulu selain yang abstrak tadi, apakah kayak pernyataan itu harus sudah kita Yang persyaratan ya? kopinya akhirnya itu kita selesai nih, udah hitam semua kan. Oke. Ini tadi kelewat ya. Jadi dari menu isian langsung resume langsung log. Tadi saya ngelewatin persyaratan. Baik Bapak Ibu yang online maupun yang offline di ruangan ini kami sampaikan. Setelah Bapak Ibu submit di situ, untuk persyaratan kami yang melengkapi. Jadi tim Jafung, tim Java yang melengkapi. Kalau ada yang kurang-kurang kami akan WA Bapak Ibu. Contoh, misalnya kami tidak punya ini, contohnya apa ya? Oh, scan asli sertifikat pendidik misalnya. Kami akan minta ke Bapak Ibu. Pokoknya ada dokumen yang sekiranya harus di-upload, dilengkapin, tapi kami belum ada scan-nya, kami akan kontak Bapak Ibu. Tapi untuk persyaratan kami yang menyiapkan. Karena di sini ada keabsahan karya ilmiah dan lain-lain. Nanti, gitu Bu ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Mas Nuli, Bu Lin. Boleh, silakan Bu Lin. Iya Mas Nuli, tadi kan disampaikan untuk keabsahan karya ilmiah itu bisa dibuatkan oleh kami sendiri sebagai dosen. Betul, nah itu betul. berarti di submitnya by WA ya? Kan Nanti gini, Bu Lin, template-nya contoh sampling mungkin saya kasih ke Bu Dekan ya. Sudah di-download itu. Oh, sudah download ya udah. Iya. Terus kan kita isi. Ya. Nah, terus setelah diisi dikirim kemana maksud saya? Kirimnya ke kami aja, nanti biar kami yang bawa ke LPPM buat dicek kembali. Oh, baik. Karena dari yang Bapak Ibu atau kami kemarin bikin itu akan dicek ulang, baik link maupun statusnya benar enggak, apakah dia Sinta 1, Sinta 2, atau Scopus ujian bereputasi gitu. Nanti setelah oke, baru LPPM, Bu Erna yang tanda tangan. Gitu Bu. Baik, terima kasih Mas Nuli. Waalaikumsalam. Ya. Semua jurnal. Ya, jadi gini. Ya, jadi benar.
Jadi makanya kami sangat berterima kasih apabila Bapak Ibu bisa membantu kami untuk mengisi keabsahan karya ilmiah. Karena gini, begitu yang ajuannya banyak kayak kemarin ada satu dosen bisa sampai 30, 40 artikel. Nah itu kami satu-satu ngecek. Itu yang bikin sedikit buang waktu untuk ngecek yang lain Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu bisa bikin yang taruhlah ada 10 Bapak Ibu bikin 5 sisanya kami nggak apa-apa gitu. Tinggal diinfoin aja. Ini format saya kirim ke Bu Dekan. Boleh, nanti saya share. Oke, ada lagi Bapak Ibu? Silakan Bu. Ada apa Bu? Kinerja Mercubuana ACID. Gimana Bu? Ada nama, tidak ada NID. Itu belum di enroll. Yang belum ada Ibu. Baru pada tahu ya. Udah lama banget. Iya. Ini ada yang nanya apa? Izin tanya, saya AA 150. Iya. Kemudian Di note ya. Di chat. Pak Galang. Oke, Pak Galang. Ya, saya jawab. Boleh, silakan Pak. Oke, untuk Pak Galang, ini sudah AA 150, kemudian isi PAK. Nah, pertanyaan saya ngisinya di PAK atau di JAD? Karena kalau ngisi di PAK, berarti Bapak mesti sinkron atau tarik data yang ada di PAK ke JAD. Itu ada di masing-masing menu bidang A, B, C, D di menu JAD. Mesti ditarik dulu, karena kalau enggak, kita nggak bisa proses. Karena PAK khusus untuk dosen PNS. Gitu Pak ya. Kalau cukup atau enggak 300, nanti bisa lihat di resume. Samping log kita ada resume, itu bisa lihat angka usulan, sama angka yang dibutuhkan berapa. Mungkin itu Pak. Ada lagi? Pak Nuli, mau Apa nih? konfirmasi. Oh iya, kenapa Bu? Ya Pak Galang sama-sama. Kenapa Bu Anissa? Ini tadi kan bilang katanya kalau yang kita ngisi di PAK nanti kita tinggal tarik data. Ternyata tarik data itu bukan dari PAK ke JAD, Pak. Ternyata itu tarik data untuk dari JAD. Jadi kalau misalnya saya buka nih, kan kemarin tuh kan saya ngisinya di PAK. Begitu tadi saya mau sinkronisasi, ini ada tombolnya tarik data dari pengajuan usulan JAD. Jadi tadi begitu saya klik, data saya yang di PAK langsung kosong. Iya kan Ibu ngisinya, benar kan Ibu ngisi di PAK. Kemudian mau tarik ke JAD. Maka yang di PAK ketarik ke JAD semua. Jadi kalau data di PAK kosong, bukan begini. Nah, jadi kalau data di PAK-nya kosong, Ibu tarik, sementara di JAD Ibu sudah ngisi, makanya hilang datanya. Enggak, jadi kemarin saya ngisi di PAK, Pak. Kan kemarin infonya di PAK. Terus berarti JAD kan kosong kan, saya nggak isi di JAD. Berarti kan harus ngisi di JAD. Kata Bapak kan tadi tarik data. Itu saya klik tarik data, itu hilang semua datanya. Enggak mungkin. Karena saya udah pernah nyoba punya salah satu dosen ke ruangan, saya coba klik ketarik kok. Hilang nggak mungkin. Gini. Sebentar. Ibu di kampus apa di rumah? Saya tadi ngeklik sinkronisasinya. Enggak, sekarang Ibu di kampus di rumah. Buka PAK. Hah? Bu, saya Ibu tarik sinkronisasinya dari PAK sih. Iya. Harusnya kebuka ada dulu ya, Pak ya? Iya, bukannya di JAD. Ibu, dia bukannya di PAK. Udah di JAD ke situ. Sinkronnya di PAK dia. Bu, Ibu kapan ngajar, Bu? Ibu ada kelas kapan? Bu, Ibu ada kelas kapan? Saya paling minggu depan ini mau ngumpulin ini paling
apa PPM dan lain-lain? Ya udah minggu depan ke ruangan deh saya cek, masuk hilang. Ya, hilang semua. Ya udah nanti. Ya Minggu udah depan pas, saya ya udah pas datang aja ntar ke ruangan saya, ntar dicek ya. Oke, makasih Ah, Pak. ya ya. Karena di PHK. Dia Anissa PHK enggak? bukannya di PHK. Klik sinkronnya di PHK gitu ya Bu Anissa ya. Iya, sinkronnya Mohon PHK. izin Mas Nuli, Bu Julfah, Bulin lagi. Iya. Nah, begini mungkin ini berdasarkan pengalaman aja. Kebetulan kalau saya kerajinan, jadi saya isi dua-duanya. Tapi ternyata sebelum itu kan data tarik itu kan baru muncul ke sini ya, belum lama. Nah, saya ngisi memang awalnya di JAD itu terutama di bidang penelitian. Yang di PAK, karena kemudian PAK kan yang diminta, akhirnya saya ngisi lengkap di PAK. Begitu saya ngisi JAD, ternyata ada suruh menarik. Saya bilang alhamdulillah. Jadi saya tarik semua ke JAD dan terisi semua. Ya. Tapi begitu buka PAK, tetap terisi dan di PAK pun ada tarik data dari JAD. Iya Jadi betul bisa ada. dua-duanya sebetulnya. Iya. Gitu. Oh iya harus Bisa hati-hati. tarik dari JAD ke PAK, bisa dari PAK ke JAD dan nggak akan kosong, nggak akan hilang semuanya. Seperti itu. Oh enggak hilang ya? Tapi gini. Enggak hilang. Semuanya ada. Jadi Iya, enggak. Karena dia dua-duanya. Iya, karena dua-duanya ada, Ibu. Kalau misalnya salah satu kosong, itu yang kosong yang ngetarik, Bu. Enggak Mas Nuli. Enggak, Pak. Enggak. Saya itu diisi separuh-separuh. Separuh-separuh. Karena kan awalnya ngisi JAD. Oh ya udah, berarti PAK ngisi PAK. aman. PAK yang lebih banyak, kemudian saya tarik ke JAD. Dan PAK-nya nggak ada yang hilang. Nggak ada Ya yang udah. hilang. Ya udah, alhamdulillah. Intinya Pak Nuli, Iya, Pak Nuli berarti udah mau ngisi dibaruin. di JAD di PAK, semuanya data itu kesimpan di sistem. Jadi Iya. sebenarnya nggak hilang, tinggal nanti ada, pokoknya harus diklik per item kegiatan, baru nanti dia muncul tuh pilihannya, baru nanti Baik. dipublikasiin. Itu yang saya sampaikan tadi, karena di awal itu ada menu klik tarik data, itu yang nyampein orang Eldikti, malah saya sampaikan di sini, berkenaan sama data yang ditarik atas bawah bisa, ya alhamdulillah, artinya tim Eldikti tidak sudah memperbaiki proses tarik datanya, Bu. Karena di awal itu hilang, di awal-awal tarik data muncul ini hilang tuh. Jadi ketariknya salah satu. Kalau sekarang tarik kanan atas bawah bisa, JAD PAK bisa, ya alhamdulillah, berarti sudah di-update, diperbaiki Eldikti. Gitu, Bu. Makasih, Bu. Pak Nuli mau tanya, ini kan dokumen-dokumen yang harus dilampirkan selain format keabsahan karya ilmiah ada lagi ya? Itu dapat dari mana? Enggak, ini yang kita termasuk sulit tuh keabsahan karya ilmiah. Oh ini ya. Itu aja, kalau selebihnya masih oke. Yang lain-lain misalnya tadi kan ada Persyaratan, Bu. ya di persyaratan kan ada formulir apa itu ada semua di sana. Ada persyaratan. Template-nya ada ya? Ada. Ini Pak David ya sampling. Lagi, Bu? Pak, boleh nggak kalau misalnya fakultas dapat informasi yang sedang proses ya Pak gitu, paling nggak 1 semester sekali gitu. Boleh? Ya, Boleh. nama dosennya ya. Memang terakhir kami update itu status Jakung, jumlah dosen segala macam itu di November. Untuk yang kami update di Februari belum final ya, belum kami finalkan karena saya sampaikan ke Pak Jun juga ada beberapa versi, jadi akhirnya masih dibuat beberapa versi itu. Jadi mungkin dalam waktu dekat nanti untuk yang perhitungan nisbah yang mahasiswa sekarang, Bu, yang genap sama jumlah dosen, insya Allah di Juni lah bisa saya update nanti ke Pak Jun sehingga bisa di-share.
Udah kali Bu ya. Jadi apakah Kalau ada lagi yang masih ditanyakan Bapak Ibu? PR 203 Bu. Tapi terlepas dari diskusi kita pada pagi hari ini sampai siang, bila mungkin ada hal-hal yang baru teringat nanti setelah acara ini selesai, silakan saja datang ke ruang Pak Nuli. Ruang Pak Nuli ada standby staffnya ya. Insya Allah ada. Ada 5 sampai 6 orang yang siap membantu Bapak Ibu. Dan tadi permintaan dari Bu Dekan dan Pak Wadek, jadi beliau itu minta list dosen-dosen yang sedang mengurus. Jadi nanti kami kasih listnya dan kami mohon di-push Ibu ya. Iya. Misalnya ada dosen yang sudah lebih dari 2 tahun, 3 tahun masih TP terus gitu ya. Itu ya belum punya SIM. Sebenarnya gitu. hiddennya bisa dicopot ya Pak ya. Sebetulnya ketentuannya lebih dari 2 periode ya. 2 tahun. 2 tahun, 2 periode kalau tidak mengurus JFA itu bisa dinonaktifkan. 31%. Kenapa dinonaktifkan? Karena tidak menjalankan fungsi Dharma sebetulnya. Gitu ya. 18 Jadi Mei. pengajaran, Ini penelitian, saya belum menarik konstitusional, pengajaran biasanya per minggu, itu per 2 tidak minggu jalan. saya tarik. Nah kalau jalan, Jadi total pengajuannya 31 dosen. itu Terdiri dari ini. bantuan nanti kerjasama. Karena saat ini juga kita cek Bapak berapa nih? tahu Ada segini. kita dalam rangka masih nanti GB kami ada sampaikan gitu. Ini masih mandek. Pak Munti kan Ya, kita nambah. memang harus mengevaluasi. Albert nanti karena baru semua. bisa disapit Desember. Baru 2 tahun. Kalau tidak ada, bagaimana Pak Wadek? Bu Ada Dekan? poin ya Bu ya. Boleh sedikit Pak. Ini tadi di chat ada usulan ini dari Pak Dwi ya untuk membuat WA group untuk setiap klaster JFA begitu. Nanti kalau ada kesulitan dan sebagainya bisa didiskusikan di WA group. Insya Allah nanti direalisasikan ya Pak Joni ya. Mohon izin dari SDM juga masuk ke grup itu. Tapi kalau gimana? Mungkin bukan per klaster ya, mungkin seluruhan aja. Karena kalau per klaster pertama kebanyakan WA group, terus kedua terus jadi nggak efisiensi. Jadi izin mungkin dibikin gabung ke yang grup sudah ada aja Bu. Kalau yang udah jalan kan Serdos. Nah, itu Serdos. Serdos ya. Terus bisa. Itu atau Ya, Prodi sudah ya? per prodi enggak per fakultas. Oh, iya. Per fakultas Pak. Boleh. Serdos saja kali ya. Jadi kalau Di grup Serdos ya Pak. Serdos atau grup dosen keseluruhan nggak apa-apa sih Bu, yang isinya seluruh dosen kan Jafung nih soalnya, bukan Serdos saja, Jafung. Jadi nanti izin ke grup dosen keseluruhan. Zoom-nya mana? Iya iya. Oke. Gitu aja Bu. Jadi ya. Jadi atau kalau memang mau dibuat per grup ya SDM-nya nggak ikut ya Pak. Iya. Biar nggak terlalu ini kebanyakan grup. Nanti kalau ada masalah yang nggak bisa diselesaikan di fakultas baru kita tanyakan ke Biro SDM. Gitu ya Pak ya? Iya. Ya. Barangkali masih ada dari Bapak Ibu yang akan didiskusikan, ditanyakan, mumpung masih ada Biro SDM di sini. Coaching klinik ada kenal ya? Silahkan. Enggak. Coaching klinik nggak ada lagi atau asisten. Gimana Pak? Coaching klinik. Ya kliniknya individual aja kali ya, masing-masing dosen kalau memang kesulitan atau butuh jawaban yang tidak bisa diselesaikan, silakan ke ruang kalau coaching sih ini aja bukan TP yang dosen emang belum punya apa-apa. Iya, Gitu. Kalau yang untuk ke GB juga boleh, yang belum punya artikel nanti diarahin. Kalau yang TP-nya udah lama, butuh pendampingan ya udah itu pasti di coaching. Paling nggak banyak sih Bu paling. Iya. Yang masih TP itu nanti. Ada lumayan. aja ya. Oh, fokus ke A kali Bu. Kolektor. Kolektor ya. Enggak ngarang. Oh, itu waktu di R201 ya. Jadi begitu masuk udah begini. Sekarang enggak. Lukman Pak. Halo Pak. Oh, ada yang mau ditanyakan? Ini ada suara. Ada suaranya? Suara kecil? Silahkan. Suara Nggak ada ya? Oh, nggak ada. Ya. Halo, saya Lukman Silalahi, Bapak. Ya, Ibu, Pak Lukman. jadi
saya udah mengurus ya, karena udah lama sih dari 2019 AA. Jadinya pengen L300 dan waktu pengisian PAK simulasi hasilnya mencukupi sepertinya untuk ke L300. Paling nanti saya intensif kali ya terkait kelengkapannya nanti ya Pak ya. Udah saya langsung auto tarik sih kemarin sinkron dari PA dari JAD ke PAK. Oke. Ya. Oke Pak Lukman, yang penting dokumen lengkap, kemudian usulan dengan kebutuhan dengan angka usulannya dapat lebih dari cukup sehingga bisa diajukan segera. Ya Pak, siap. Udah Pak, udah memenuhi kok Pak. Oke, diinfo aja Pak Lukman. Siap. Baik, sudah ya. Berarti mungkin terakhir Pak Nuli, syarat untuk syarat apa istilahnya tuh Pak ya? Yang diajukan sebagai syarat gitu. Kan Udah. ada kalau misalnya GB itu harus ini, itu kalau LK itu harus serdos ya. Udah ya. Diulang lagi, LK itu harus serdos ya kan Pak? Oke, baik. Ini udah nih. Udah Bu. Iya. Penutup aja. Jadi sebelum ditutup Bu Dekan, saya sampaikan sekali lagi berkenaan teman-teman dosen yang akan meningkatkan jafung kolektor kepala maupun ke guru besar, ada beberapa syarat mandatorinya. Kalau untuk LK, untuk AA ke LK itu, untuk L ke LK itu untuk S3 mandatorinya adalah mempunyai SINTA 1 atau 2. Untuk S2 yang kolektor kepala dari elektor itu secara mandatorinya jurnal internasional. Akan lebih baik mempunyai jurnal internasional bereputasi Q4 aja, nggak harus Q2. Karena kalau tanpa embel-embel bereputasi itu kadang-kadang nanti balik itu komentarnya kurang jurnal internasional bereputasi. Biasanya seperti itu. Jadi yang aman sih yang teman-teman S2 dari L ke LK ada 1 jurnal Q4 akan lebih aman. Nah, untuk KGB, LKGB itu syaratnya harus punya sertifikasi dosen. Jadi untuk teman dosen ini sekarang memang secara aturan ya mungkin diperketat ya. Artinya bukan diperketat juga sih, tapi teman dosen dibiasakan buat bahwa melaporkannya seperti ini melalui sister, caranya seperti ini, nanti melaporkannya seperti ini gitu. Jadi pembiasaan mungkin ya, karena dibutuhkannya 4 semester berturut-turut untuk laporan BKD-nya. Nah, selain itu, sebelum aturan ini berlaku, pekerti itu bisa sebagai pengganti TOEP TKDA. Tapi sekarang pekerti dijadikan salah satu syarat. Jadi mungkin sedikit lebih berat untuk teman-teman dosen yang belum serdos. Tapi tetap semangat karena pekerti sekarang udah banyak diselenggarakan oleh bermacam-macam perguruan tinggi yang kerjasama dengan penyelenggara pekertinya itu sendiri. Untuk yang guru besar, itu ada syarat khusus jurnal bereputasi yang aman itu SJR-nya di atas 0,2. Kalau SJR di atas 0,2 itu kira-kira berarti minimal Q2 minimal kalau untuk KGB, ajuan KGB. Dan ya tentunya juga punya sertifikasi pendidik atau sardos. Ada syarat tambahan, ada suplemen dari 2019 yang keluar di tahun 2022, itu yang sudah disampaikan di awal, pendapat hibah, bimbing dokter, nguji dokter, dan sebagai jurnal sebagai reviewer jurnal internasional bereputasi di 2 publisher yang berbeda. Itu kemudian untuk lompat jabatan, saya dapat bocoran, cuman saya nggak tahu apakah jadi atau tidak. Itu ntar Juni atau Juli. Kalau Juli belum keluar aturan itu berarti masih boleh untuk lompat jabatan dari lektor ke guru besar. Nanti ada, ya sekarang masih bisa. Cuman kemarin sempat ngobrol-ngobrol sama teman-teman sana, nanti besok-besok nggak boleh lompat jabatan. Kalau lompat jabatan diajuinnya per Juni gitu. Tapi kalau saya lihat sih kaitannya ke PAK sebenarnya kalau mengaku angka kredit. Ya jadi kita tunggu aja. Sementara kita masih berpatokan di berpedoman ke PO JFA 2019 beserta suplemennya. Mungkin itu Bu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Nuli. Dari Pak Jun mungkin ada? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Dekan.
Pak Wadek, Bapak-Bapak Ibu semua, Bapak-Bapak Ibu semua yang ada di online. Jadi telah disampaikan tadi secara menurut saya sangat jelas gitu ya sama Pak Nudi. Tapi memang ada yang saya garis bawahi, terutama tentang laporan BKD. Kan lalu-lalu yang laporan BKD hanya dosen yang bersertifikasi ya Bu ya. Jadi sekarang itu semua dosen wajib mengisi laporan BKD. Nah, laporan BKD ini nanti yang akan menjadi dasar Bapak Ibu yang belum serdos akan masuk ke data calon serdos. Paling tidak 4 semester ya Pak Nuli yang laporan BKD. Jadi Bapak Ibu yang tidak mengisi laporan BKD ya otomatis tidak akan menjadi calon peserta serdos yang direkomendasikan ke Pak Nuli. Jadi itu mungkin yang sesuatu yang harus karena menurut data ya banyak masih dosen yang belum mengisi BKD ya Pak Nudi ya. Iya. Masih banyak sekali mungkin karena ketidaktahuan atau karena masih bingung mengisi BKD-nya gitu. Jadi kuncinya itu tadi mengisi laporan BKD dan repositori. Reponya dipenuhin lah gitu. Bidang-bidangnya gitu. Jadi pengalaman saya sendiri itu sangat membantu kita dalam pendokumentasian data gitu. Jadi data secara soft file gitu sudah ada semua di situ, kita bisa buka kapan saja kalau kita butuh. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya berharap dengan adanya pertemuan ini Bapak Ibu lebih termotivasi ya, lebih ngeh gitu untuk meningkatkan JEPA gitu. Jadi mengurus JEPA ini memang seperti menanam pohon kayu gitu ya Bu ya. Jadi kalau mungkin kegiatan yang lain seperti menanam pohon sayur lah gitu, ditanam cepat berbuah, cepat panen, tapi setelah itu habis gitu. Tapi menanam pohon kayu kalau sudah berbuah terus-terusan akan berbuah. Jadi secara seleris ya, tunjangan juga beda sekali. Bapak Ibu yang sudah lektor kepala 400, 500 maupun 700 itu secara take home pay yang pulang itu sangat berbeda. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Dekan. Baik, terima kasih Pak Junaidi, Pak Nuli, Pak Wadek mungkin ada terakhir cukup. Oh, Mbak Budian, silakan. Ya. Siap. Masih ada pertanyaan? Kangen sama Pak Jun. S2 belum besar. Ya. Bisa. Yang penting menyesat bos. Yang penting menyesat bos. Ya karena nggak bisa karena di LK-nya Pak Haftirman itu sebelum Sardos tes 2004, makanya saya mau tanyain dulu itu. Bu Nunung bisa nungguin NDK-nya keluar. Kan udah siap, NDK keluar kita langsung submit ke Pak Dikti. Iya, karena begitu udah selesai penilaian LDP bisa. Udah saya tangkap maksudnya bro. Dia masukin pensiun. Jadi ini udah sebetulnya udah saya serahkan tadi, udah ditutup ya, tapi kita buka lagi. Jadi Bapak Ibu ini di luar diskusi yang jadi mengenai usia pensiun. Jadi usia pensiun memang kemarin keluar SK yayasan ya, lalu bahwa
Itu juga sesuai dengan Kemendikbud nomor 2 tahun 2016 ya Pak Gede ya. Ya. NDK, Pensiun PDN, NDK, NUP. NUP. Jadi usia pensiun dosen berdasarkan ketentuan tersebut memang 65 untuk selain guru besar. Ya. Guru besar 70. Ya. Tetapi masalahnya gimana nih dosen yang masih mandek gitu ya. S2 tapi nggak mau ngurus gitu ya. Nah gini Bapak Ibu, memang ada aturan ketentuan mengenai usia pensiun dosen. Tapi jangan lupa ada juga ketentuan mengenai kewajiban dosen. Ya, dosen itu wajibnya tridharma bukan? Ya, peneliti mengatakan. Saya pikir kalau dosen secara konsisten melakukan tridharma ya Bapak Ibu ya, setiap tahun dia menerbitkan jurnal ya, penelitian, pengabdian. Selama 2 tahun pasti bisa meningkatkan JFA ke jenjang mungkin dari 200 ke 300. Nah, oleh karena itu jadi pertanyaan kita semua. Kenapa dosen selama lebih dari 10 tahun misalnya, 20 tahun tidak bisa meningkatkan JFA-nya? Berarti ada kewajiban yang tidak dilaksanakan. Hanya mengajar saja mungkin ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, kalau meneliti aja nggak mungkin kayaknya. Mengajar saja. Nah kalau mengajar saja, apakah bisa gitu ya? Pensiun di 65. Harusnya tidak. Itu saja sih jawaban saya. Silakan dicerna masing-masing. Ya sampai saat ini memang 65 ya sekali. Ya belum ada perubahan. Tetapi kita juga menuntut Bapak Ibu terus meningkatkan JFA, terus tridharma, gitu ya. Jangan usia pensiunnya saja 65, tapi tidak melakukan apa-apa, gitu ya. Artinya hanya mengajar, gitu ya. Ya, memang jadi ada itu kan hak ibu ya 65, tapi jangan lupa ada kewajiban juga untuk melaksanakan tridharma. Dulu ya dibedakan dasarnya itu, gitu. Jadi sebetulnya dosen yang selama periode yang panjang tidak mengurus JFA, ya seharusnya sudah tidak dalam tanda kutip ya bisa sebagai dosen melaksanakan tridharma gitu. Itu. Pasti kalau lektor kepala itu pasti melaksanakan tridharma, pasti ya Bapak Ibu ya, karena pasti dia butuh jurnal untuk meningkatkan JFA gitu dan lain sebagainya. Ya. Saya kira udah clear Ibu ya. Ya. Sebenarnya, masih lagi. Masih lagi Pak Joni. Sebenarnya emang kayaknya kita nih banyak masalah. Pak Joni nambahin sedikit lagi ya. Ini DK ya. Bukan. Ini ada dosen yang sedang pengurusan guru besar, tapi sudah keburu usia pensiun 65 tahun ya Pak. Ya. Apakah pengurusan GB-nya bisa dilanjutkan di masa NIDK setelah 65 ya? Bisa. Boleh ya Pak? Bisa. Oh dulu terakhir 62 ya Pak ya? Jadi ada teman-teman kemarin itu ada dosen udah injury time mau masukin urusan ke GB. Sementara ada di sistem itu di LDikti memang udah dilepas untuk batasan usia. Ternyata begitu selesai penilaian di LDikti, pas submit ke PAK itu keblok langsung usia masuk pensiun. Jadi masuk usia 63, usia 64 sorry. Jadi 63 masuk ke 64 itu udah nggak bisa keblok secara sistem di PAK. Jadi nanti bisa dapat dilanjutkan proses itu submit PAK setelah NIDK-nya keluar. Nah NIDK keluar ada 2 pilihan. Satu menunggu usia pensiun 65 atau pensiun di usia 64 tapi tidak dapat serdos. Tapi dia bisa cepat mengusulkan guru besarnya. Nah, kalau kayak itu, kami juga ada diskusi Bu di LDikti kemarin sama yang bersangkutan, diserahkan ke dosennya, apakah nunggu sampai usia 65 dengan masih tunjangan seterusnya berjalan, atau di Juli ini mundur sebagai NIDN, pindah ke NIDK, tapi tunjangan seterusnya hilang. Tapi langsung langsung dinaikkan status ajuannya ke PAK Dikti. Nah, jadi saya serahkan itu ke dosen. Kalau GB dapat enggak, kan udah NIDK. Kalau NIDK udah nggak dapat. Ya? Iya. Tunjangan dari mercu. Tunjangan dari mercu. Dari instansi saya nggak ada. Mungkin itu Bu. Iya baik, terima kasih Pak.
Sudah ya? Sepertinya udah nih Pak, sebenarnya masih banyak sih kayaknya Pak, dari wajah-wajah yang kelihatan. Tapi nanti bisa dilanjutkan nanti langsung ke Pak Nuli maupun Pak Jun. Terima kasih Pak Junaidi, Pak Nuli, Pak Wadek, Bapak Ibu semua, Tata Usain juga yang sudah menyiapkan kegiatan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan insya Allah sangat amat bermanfaat bagi kita, ya. Dan kita tunggu Bapak Ibu semua dosen untuk segera mengajukan peningkatan jabatan fungsional akademiknya. Terima kasih. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sudah datang. Saya diingatkan Maaf ya Pak. Iya, kemarin baru ini aja ya.